Korea Aerospace Industries Sky berhasil mendapatkan kontrak tambahan untuk memproduksi 20 unit jet tempur KF-21 Boramai. Dengan tambahan ini, total jumlah jet KF-21 yang masuk jalur produksi menjadi 40 unit. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam proyek jet tempur generasi 4.5 hasil kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. Korea Aerospace Industries atau KAI secara resmi telah memperoleh kontrak produksi tahap kedua untuk pesawat tempur nasional KF-21 Boramai. Informasi ini diumumkan melalui siaran pers yang diterbitkan pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2025. Dalam pengumuman tersebut, KAI menyampaikan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan Defense Acquisition Program Administration atau DAPA dengan nilai sebesar 2,39 triliun won yang setara dengan 1,76 miliar dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut mencakup pembuatan 20 unit tambahan jet tempur KF-21, serta paket dukungan logistik yang meliputi dokumentasi teknis dan penyelenggaraan program pelatihan bagi para personil yang terlibat dalam pengoperasian pesawat tersebut. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kontrak tahap pertama yang telah ditandatangani pada bulan Juni tahun 2024, yang mencakup pengadaan 20 unit jet tempur dan bernilai sebesar 1,96 triliun won. Berdasarkan jadwal yang saat ini telah ditetapkan, KAI menargetkan untuk mulai menyerahkan unit-unit pertama kepada Angkatan Udara Republik Korea pada paruh kedua tahun 2026. Selanjutnya, seluruh 40 unit dari dua gelombang pertama ini direncanakan akan selesai dikirimkan sebelum akhir tahun 2028. Dalam upaya memastikan kesiapan operasional dan kualitas teknis pesawat KF-21, 6 unit prototip telah menjalani serangkaian uji terbang sejak penerbangan perdana yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022. Seluruh tahapan pengujian tersebut berada di bawah pengawasan langsung DAPA sebagai otoritas akuisisi pertahanan utama Korea Selatan. Program uji terbang ini merupakan bagian integral dari proses verifikasi performa dan kelayakan operasional sebelum masuk ke tahap produksi massal dan integrasi ke dalam struktur kekuatan Angkatan Udara. Produksi massal jet tempur KF-21 Boramai secara resmi dimulai pada hari Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024, menandai babak penting dalam perjalanan industri pertahanan negeri ginseng dalam membangun kemampuan produksi pesawat tempur canggih secara mandiri. Proses perakitan modal produksi pertama dilakukan di fasilitas utama KAI yang berlokasi di kota Sachon, sekitar 296 km di sebelah selatan ibu kota Seoul. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari instansi pertahanan dan industri penerbangan. Pemerintah Korea Selatan menetapkan ambisi jangka panjang untuk membangun total 120 unit jet tempur KF-21 hingga tahun 2032. Jumlah tersebut diproyeksikan akan menjadikan KF-21 sebagai tulang punggung kekuatan udara nasional, menggantikan peran sebagian armada lama dan memperkuat kehadiran tempur di kawasan semenanjung Korea. Dengan dukungan armada modern seperti F-35 Lightning II, KF-16 Fighting Falcon, serta F-15K Slam Eagle, kehadiran KF-21 akan memperkokoh formasi pesawat tempur generasi lanjutan milik Korea Selatan. Dalam tahap implementasi operasional, KAI berencana menyerahkan 20 unit KF-21 varian Blok 1 yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan misi udara ke udara pada tahun 2026. Sementara itu 80 unit sisanya akan merupakan varian Blok 2 yang dioptimalkan untuk misi udara ke darat. Pengembangan dua varian ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas strategis dalam berbagai skenario pertempuran modern. Secara ekonomi, harga satuan untuk KF-21 varian Blok 1 diperkirakan berada pada kisaran 65 juta dolar Amerika Serikat, menjadikan pesawat ini lebih terjangkau dibandingkan pesawat tempur generasi 4,5 lain seperti Dassault Rafale dan Eurofighter Typhoon. Potensi pasar ekspor KF-21 turut menarik perhatian komunitas internasional. Negara-negara seperti Polandia, Peru, dan Uni Emirat Arab dilaporkan telah menunjukkan minat terhadap pesawat ini. Ketertarikan mereka terutama didorong oleh kombinasi antara teknologi canggih yang dimiliki KF-21 serta faktor keterjangkauan biaya yang menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan platform tempur generasi kelima buatan negara barat. Meskipun hingga saat ini belum terdapat kontrak ekspor yang resmi disepakati, sinyal positif dari negara-negara tersebut menunjukkan potensi besar KF-21 untuk memasuki pasar global dalam waktu dekat. Ketertarikan internasional terhadap KF-21 juga mencerminkan pergeseran dinamika industri pertahanan global, di mana banyak negara mulai mencari alternatif baru yang lebih kompetitif dari segi harga dan teknologi, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aliansi atau kekuatan besar tertentu. Korea Selatan melalui KAI
memposisikan dirinya sebagai pemasok pesawat tempur modern yang tidak hanya menawarkan performa tinggi, namun juga kemandirian dalam hal operasional dan pemeliharaan. Keunggulan ini menjadi nilai tambah bagi negara-negara berkembang yang tengah membangun atau memperbaharui kekuatan udaranya. Secara desain, KF-21 Boramae mengusung sejumlah fitur yang mencerminkan pendekatan generasi 4,5 menuju generasi kelima. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik mutakhir, radar aktif elektronik dengan pemindaian array AESA, sistem peperangan elektronik yang canggih, serta kemampuan membawa rudal jarak menengah dan jarak dekat. Meskipun belum sepenuhnya mengadopsi teknologi siluman penuh sebagaimana F-35, KF-21 tetap dirancang untuk memiliki jejak radar yang rendah, menjadikannya unggul dalam operasi udara modern yang menuntut kecepatan dan elemen kejutan. Fleksibilitas misi yang ditawarkan oleh dua varian utama, yakni Blok 1 dan Blok 2, memberikan Angkatan Udara Korea Selatan keunggulan taktis dalam menghadapi berbagai jenis ancaman. Varian udara ke udara akan memperkuat superioritas di langit, sedangkan varian udara ke darat memberikan kemampuan serangan presisi terhadap target strategis di daratan maupun instalasi pertahanan musuh. Dengan sistem persenjataan modular dan perangkat lunak terbuka, KF-21 juga memudahkan proses integrasi berbagai jenis senjata buatan dalam negeri maupun luar negeri sesuai kebutuhan operasional masing-masing pengguna. Program KF-21 tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi militer Korea Selatan, tetapi juga menjadi simbol transformasi strategis dalam postur pertahanan nasional. Pengembangan dan produksi pesawat tempur ini didukung oleh kolaborasi antara industri, lembaga riset, serta pemerintah yang berjalan secara sinergis untuk mempercepat pencapaian kemandirian pertahanan. Keberhasilan ini merupakan buah dari kebijakan jangka panjang yang konsisten dalam membangun ekosistem pertahanan yang kuat dan berdaya saing. Dengan diluncurkannya produksi massal dan langkah awal ekspansi internasional, KF-21 Boramae tidak hanya berdiri sebagai produk militer, namun juga sebagai cerminan dari identitas nasional dan kapabilitas teknologi Republik Korea. Ia menunjukkan bahwa negara dengan sumber daya terbatas sekalipun dapat mengambil peran signifikan dalam panggung pertahanan global, asalkan memiliki visi yang jelas, komitmen yang kuat, dan strategi yang terukur. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.